semuanya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ria Karina dengan NIM 025001110838 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai cara pengembangan ketenangan batin. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap senang membaca teori tentang cara pengembangan ketenangan batin. Yang kedua, siswa dapat memiliki etika baik untuk mengikuti nilai-nilai dari teori cara pengembangan ketenangan batin. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kembali peristiwa cara pengembangan ketenangan batin. Dan yang keempat, siswa dapat menceritakan peristiwa cara pengembangan ketenangan batin yang baik. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu 3.4 memahami pengetahuan tentang cara pengembangan ketenangan batin. Langsung saja, materi yang pertama, pengertian meditasi. Meditasi adalah salah satu ajaran Buddha. Dalam agama Buddha, kata meditasi disebut dengan bawana yang merupakan pengembangan batin. Nah, meditasi pengembangan ketenangan batin atau samatha bawana ini merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai ketenangan. Dalam samatha bawana ini, batin terutama pikiran terpusat dan tertuju pada suatu objek. Materi yang selanjutnya, manfaat meditasi. Manfaat meditasi ada 5, yaitu yang pertama, untuk mengatasi rasa takut dan ragu. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepuasaan batin. Yang ketiga, untuk menghilangkan pikiran kacau. Yang keempat, untuk memperoleh kepuasaan dan ketenangan batin. Yang kelima, untuk mengatasi keraguan-raguan. Materi yang selanjutnya, sebelum kita bermeditasi, persiapkan meditasi terlebih dahulu. Nah, persiapan meditasi ini ada 2, yaitu yang pertama, persiapan tempat. Sebelum kita bermeditasi, sebaiknya kita pilihlah tempat yang sesuai untuk berlatih meditasi. Hindarkan tempat yang terlalu ramai yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Persiapan meditasi yang kedua yaitu waktu. Waktu yang terbaik untuk bermeditasi adalah pada pagi hari, antara pukul 4 pagi sampai 7 pagi, dan di malam hari, yaitu sekitar pukul 10 malam. Waktu tersebut merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan bermeditasi, agar pikiran kita dapat terkonsentrasi, dan suasananya yang hening juga membuat pikiran kita menjadi lebih konsentrasi lagi. Materi yang selanjutnya, objek meditasi. Objek meditasi yang pertama yaitu 10 wujud benda. Yang pertama, wujud tanah atau patawikasina. Yang kedua, wujud air atau apokasina. Yang ketiga, wujud api atau tejakasina. Yang keempat, wujud udara atau angin atau wayokasina. Yang kelima,
wujud warna biru atau nilakasina. Yang keenam, wujud warna kuning atau pitakasina. Yang ketujuh, wujud warna merah atau lohitakasina. Yang kedelapan, wujud warna putih atau odatakasina. Yang kesembilan, wujud cahaya atau alokakasina. Dan yang kesepuluh, wujud ruangan terbatas atau akasakasina. Objek meditasi yang kedua yaitu 10 wujud kekotoran batin. Yang pertama, wujud mayat yang membengkak. Yang kedua, wujud mayat yang berwarna kebiru-biruan. Yang ketiga, wujud mayat yang bernanah. Yang keempat, wujud mayat yang terbenah di tengah. Yang kelima, wujud mayat yang digerogoti binatang-binatang. Yang keenam, wujud mayat yang telah hancur lebur. Yang ketujuh, wujud mayat yang busuk dan hancur. Yang kedelapan, wujud mayat yang berlumuran darah. Yang kesembilan, wujud mayat yang dikerubungi belatung. Dan yang kesepuluh, 4 wujud tengkorak. Objek meditasi yang ketiga yaitu 10 macam perenungan. Yang pertama, perenungan terhadap Buddha atau Buddha Nusati. Yang kedua, perenungan terhadap Dhamma yaitu Dhamma Nusati. Yang ketiga, perenungan terhadap Sangha atau Sangha Nusati. Yang keempat, perenungan terhadap Sila atau Sila Nusati. Yang kelima, perenungan terhadap kebajikan atau Caga Nusati. Yang keenam, perenungan terhadap makhluk-makhluk agung atau para dewa atau Dewa Tanusati. Yang ketujuh, perenungan terhadap kematian atau Marananusati. Yang kedelapan, perenungan terhadap badan jasmani atau Kaya Gata Sati. Yang kesembilan, perenungan terhadap pernapasan atau Anapanasati. Yang kesepuluh, perenungan terhadap Nibbana atau Nirwana atau Upasamanusati. Yang keempat, 4 keadaan. Yang pertama, cinta kasih yang universal tanpa pamrih atau meta. Yang kedua, belas kasihan atau karuna. Yang ketiga, perasaan simpati atau mudita. Yang keempat, keseimbangan batin atau UPK. Objek meditasi yang kelima yaitu 1 perenungan makanan yang menjijikan. Materi selanjutnya yaitu rintangan meditasi. Rintangan meditasi ada 5 yaitu yang pertama, nafsu-nafsu keinginan. Nafsu-nafsu keinginan ini akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai dengan adanya kebijaksanaan. Rintangan meditasi yang kedua yaitu kemauan jahat. Kemauan jahat akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kebencian tanpa disertai dengan kebijaksanaan. Rintangan meditasi yang ketiga yaitu kemalasan dan kelelahan. Kemalasan dan kelelahan akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan rasa senggan, rasa malas, mengantuk sesudah makan tanpa disertai dengan kebijaksanaan. Rintangan meditasi yang keempat yaitu kegelisahan dan kekhawatiran. Kegelisahan dan kekhawatiran ini akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan ketidaktentraman pikiran tanpa disertai dengan kebijaksanaan. Dan yang terakhir,
Rintangan meditasi keraguan-raguan. Rintangan meditasi keraguan-raguan akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan sesuatu yang menyebabkan timbulnya keraguan-raguan tanpa disertai dengan kebijaksanaan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya setelah pembelajaran ini selesai ya. Pembelajaran telah selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.